Ada influencer muslim yang kemudian mengutip hadis agar kita tidak boleh menyebarkan aib sesama mukmin. Karena jika kita menyebarkan, jangan-jangan orang-orang ini adalah orang-orang yang menghalalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga format dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas soal yang lagi viral nih baru-baru ini, yaitu tentang dugaan perselingkuhan antara seorang lelaki pengusaha dengan saudari IR yang sama-sama kita ketahui ya, dan itu mendapatkan respon banyak sekali oleh netizen, meskipun di kolom komentar si IR ini semuanya baik-baik, dan itu berbanding terbalik dengan komentar di mantan suaminya, yaitu Virgon, yang ya bisa dicek sendirilah. Dan setelah mengundang reaksi banyak netizen, ada yang pro dan kontra, termasuk saya bukan di bagian yang pro dan kontra dalam hal ini karena masih belum jelas ya, masih menunggu info resmi dari kepolisian setelah adanya laporan dari istrinya, si Mawa ya kalau nggak salah. Saya termasuk orang yang menunggu hasil dari penyelidikan, dan ya hasil dari penyelidikan kepolisian itu seperti apa nantinya gitu, apakah benar-benar si IR ini sebagai pelaku gitu. Tapi dalam hal ini saya itu kan bikin konten ya di Instagram tentang ayo netizen kita pantau bareng-bareng nih, karena ini isu ini tuh isu yang sangat menurut saya menjijikan, dan ini bisa menjadi presiden buruk buat bangsa kita, bisa menjadi edukasi yang buruk buat bangsa kita. Maka kita sebagai warga negara ya, kita wajib mengkawal kasus ini, dan semoga kalau memang benar terjadi ya para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal. Nah, dalam hal ini ada orang yang bertanya di Instagram saya ya. Jadi dia bilang gini, kenapa kontennya sekarang begini begitu. Jadi konten saya dari dulu ya begitu, berjalan berdasarkan hati nurani. Itu bikin konten nggak yang idealis. Jadi ketika hati nurani saya berkata A ya, maka saya akan mengatakan A, seperti kejadian ini gitu loh. Saya melihat ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus perselingkuhan yang menjadi konsumsi masyarakat luas di Indonesia. Ini sangat buruk ya. Saya takut ini nanti dijadikan atau dinormalisasi gitu. Oh no. Terus yang kedua, kenapa saya bikin seperti itu sebagai bentuk dakwah. Sebagai bentuk dakwah. Kenapa? Maksud saya ketika saya membuat konten seperti itu ya, itu kan jatuhnya kalau memang itu benar perselingkuhan, maka seharusnya dengan adanya konten-konten seperti itu para pelaku dan para calon pelaku ini malu, dan kemudian mengurungkan niatnya untuk berbuat hal yang tidak senonoh seperti itu. Nah, niatnya agar mereka itu malu dan tidak jadi melakukan hal-hal yang merugikan orang lainnya, termasuk itu tuh merugikan diri mereka sendiri gitu kan. Nah, dan setelah viralnya kasus IR ini, ada influencer muslim yang kemudian mengutip hadis agar kita tidak boleh menyebarkan aib sesama mukmin. Karena jika kita menyebarkan, maka kita tidak akan mati sehingga kita mengalaminya sendiri. Nah, ini pertama kita harus memahami dulu konteks orang yang dianggap menyebarkan ini itu apa maksudnya, ya kan? Sebetulnya dia termasuk menyinggung si Mawa ya. Mawa itu istri sahnya. Dia dianggap menyebarkan aib juga. Nah, kalau konteksnya adalah si istri sahnya ini lapor ke kepolisian, kemudian itu dianggap sebagai menyebarkan aib, maka kita harus tahu dulu apa niatnya. Kalau niatnya adalah untuk mencari keadilan, ya itu sah-sah saja. Toh hukum aslinya malah ketika orang itu zina, muhson atau selingkuh, itu dia harus diranjam sampai mati. Itu hukum Islam seperti itu. Apalagi pelaku ini kan sering ikut kajian ya. Saya ingin mengutip dalilnya di dalam hadis Muslim, itu sahih ya. Khudu ani qad ja'alallahu lahuna sabila. Al-bikru bil bikr jaldu mi'atin wa nafyu sanah wa thayyibu bi thayyib jaldu mi'ati wa rajam. Jadi artinya tuh gini, ambillah dariku nabi, sungguh Allah telah menjadikannya jalan untuk bertaubat ya, bagi laki-laki dan perempuan jejaka yang berzina. Mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian untuk duda dan janda termasuk yang sudah menikah, maka
mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali dan kemudian diranjam sampai mati. Itu baru diampuni dosa-dosanya. Jadi sangat mengerikan sekali ya. Kemudian kedua, ya, jika dengan kejadian sebesar ini beberapa orang tertentu dalam tanda kutip mungkin sefrekuensi atau sering ikut dalam circle yang sama, kemudian lebih memilih menghakimi istri sahnya alih-alih menasehati atau membuat statement yang seharusnya ditunjukkan kepada para pelaku zina, saya mencurigai, semoga enggak ya, saya mencurigai jangan-jangan orang-orang ini adalah orang-orang yang menghalalkan pernikahan siri meskipun mereka tidak bermusyawarah dengan istri yang pertama. Nah, ini agak bahaya ya teman-teman. Memang di dalam Al-Quran tuh dijelaskan di dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Jadi Allah bilang, nikahilah wanita yang kalian senangi, yang kalian cintai, tentunya sama-sama senang. Itu boleh 2, boleh 3, atau bahkan boleh 4. Mungkin atas dasar ayat itu mereka kemudian berani untuk menikah lagi tanpa harus izin kepada istri yang pertama. Tapi kita harus paham bahwa di dalam lanjutan ayatnya ini masih dalam satu ayat yang sama, yaitu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi ketika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 gitu. Itu ayatnya seperti itu. Allah sendiri yang bilang begitu. Artinya ketika kita menikah lagi atau nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama atau tanpa bermusyawarah ya, tanpa bermusyawarah kepada istri pertama, ya, itu nanti akan menimbulkan ketidakadilan, ya kan? Apalagi kalau suatu saat kemudian tiba-tiba si istri pertama ini tahu kalau ternyata dia nikah lagi dengan istri siri. Nah, ini kan menjadi perang dunia selanjutnya gitu kan. Nah, kita harus memahami hal itu. Banyak orang ya, banyak ya, saya bilang katakan banyak kan, mereka memiliki kepahaman seperti ini. Syarat nikah itu ada 5 ya kan. Pertama mempelai, kemudian kedua mas kawin, ketiga ijab kabul, keempat saksi, yang kelima wali ya, wali dari si perempuan. Jadi mungkin atas dasar bahwa pernikahan itu sah hanya dengan 5 syarat itu, dan di 5 syarat itu tidak ada keterangan izin kepada istri pertama. Jadi mereka berani untuk melakukan nikah siri. Perbuatan itu tuh belum bisa diterima banyak orang, dan memang seperti yang saya katakan tadi, itu menimbulkan ketidakadilan yang kemudian bertentangan dengan ayat yang ada dalam surat An-Nisa tadi, yaitu harus berbuat adil gitu kan. Kalau orang-orang ini itu tidak fokus pada pelaku zina, maksudnya menasehati para pelaku zina tersebut, justru malah mengatakan kita jangan menyebarkan aib sama mukmin. Kalau mukmin tuh nggak akan berbuat zina gitu ya. Kenapa fokusnya ke situ? Kalau mukmin itu nggak akan berbuat zina gitu, berarti bisa disimpulkan bahwa aib yang dimaksud adalah bukan kelakuan yang seperti ini, bukan zina ini. Apalagi ini zina itu dosa besar ya, dosa besar, kalau nggak salah nomor 2 setelah syirik ya kan. Jika warga format bertanya atau bahkan termasuk beberapa influencer tersebut juga menanyakan kenapa kita harus memberi sanksi sosial kepada para pelaku zina atau selingkuh, jawabannya adalah agar mereka sadar betapa besar konsekuensi daripada perbuatan zina atau perbuatan perselingkuhan. Harapannya dengan begitu mereka tidak mengulangi atau tidak melakukan ya, kalau bisa tidak melakukan. Ini kan kalau mereka tidak melakukan, itu bisa mengurangi keluarga-keluarga yang bersedih karena rumah tangganya hancur disebabkan oleh kasus perselingkuhan seperti ini. Jadi motifnya juga dakwah gitu loh. Seperti yang saya bilang di awal, kalau niatnya itu untuk mencari keadilan atau untuk berdakwah, makanya niatnya benar, sesuai. Tidak seperti apa yang dikatakan beberapa influencer tadi, itu menyebarkan aib gitu kan. Dasar dalilnya innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa ila rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa ila rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Sesungguhnya amalan, perbuatan itu tergantung niatnya. Jika amalan atau perbuatan itu niatnya karena Allah dan karena Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Tetapi jika amalan atau perbuatan niatnya karena duniawi atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka ya
dia akan mendapatkan apa-apa yang dia niati. Cuma pada ayat ini, pada ayat ila mahajaru alaihi, dia akan mendapatkan apa-apa yang dia niati itu manso itu maksudnya tidak pasti, tidak tentu. Kalau dosanya pasti, dia pasti dapat dosa karena niatnya bukan karena Allah, karena duniawi atau karena wanita atau karena perempuan. Kenapa dibilang tidak pasti? Gini, ketika kita mengaji misalkan, kita tuh ngaji bukan karena ingin mencari ilmu, tapi karena seorang lelaki atau seorang wanita. Nah, ketika kita niatnya karena seorang wanita, kita rajin ngaji, ada kalanya wanita itu sama gitu kan, perasaannya suka dengan kita, akhirnya kita mendapatkan wanita tersebut. Tapi ada kalanya juga si wanita ini tidak mau dengan kita. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaannya, atau seseorang itu mengungkapkan perasaannya kepada wanita atau lelaki yang dia sukai dalam forum itu bisa jadi mereka itu menolak, dan itu yang dinamakan tidak pasti. Akhirnya kita tidak mendapatkan wanita atau seseorang yang kita harapkan. Tapi kalau dosanya itu sudah pasti. Jadi kesimpulannya, meskipun kita mendapatkan duniawi atau seseorang yang kita inginkan di dalam satu forum pengajian yang jelas-jelas niatnya bukan karena Allah, meskipun kita mendapatkan itu, kita juga mendapatkan dosa besar. Bahkan syirik adalah dosa besar yang nomor 1. Nah, ini dalam kasus ini syiriknya dapat, syirik itu niatnya bukan karena Allah, dan dosa zinanya dapat, jadi double. Semoga warga format tercerahkan, dan ini bisa menjadi insight buat kita, buat keluarga kita, agar kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Di format aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.